Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Piki dengan NIM 2311114110006. Di sini saya akan membahas tentang bencana radioaktif, yaitu bencana Chernobyl, untuk memenuhi tugas di mata kuliah radiobiologi dengan dosen pengampu Ibu Rahmi Septiani. Terima kasih. Chernobyl disaster atau yang biasa dikenal dengan bencana Chernobyl adalah kecelakaan nuklir dengan dampak terburuk yang pernah dialami umat manusia. Peristiwa ini sendiri terjadi di PLTN Chernobyl, Uni Soviet, yang tiba-tiba meledak dan melepaskan radioisotop ke area terbuka. Korban jiwa kebanyakan adalah pekerja pembangkit listrik yang meninggal karena efek deterministik dari radiasi yang sangat besar dan juga korban sipil yang berjatuhan akibat efek stokastik dari penyebaran zat radioaktif ke lingkungan. Tumbuhan dan hewan juga terkena dampaknya, sehingga Chernobyl menjadi daerah yang tidak layak huni sampai dengan saat ini. Energi nuklir yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan air. Uap yang dihasilkan dari pemanasan air akan digunakan untuk memutar generator untuk menghasilkan listrik. Jenis reaktor yang digunakan di Chernobyl adalah RBMK, atau dalam bahasa Rusianya reaktor Bolshoi-Moskovsky Kanali atau reaktor kanal daya besar. Dinamai begitu karena bahan bakarnya ditempatkan di kanal, bukan di bejana bertekanan tinggi seperti pembangkit listrik tenaga nuklir konvensional. Reaktor ini sendiri didesain oleh Uni Soviet untuk menghasilkan energi besar dengan biaya yang murah. Namun, sebenarnya biaya yang murah ini bukan menjadi penyebab utama dari kecelakaan yang terjadi. PLTN Chernobyl sendiri mulai dibangun pada tahun 1978 dan selesai pada tahun 1983. Pembangkit ini merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama yang dibuat dan dikembangkan sendiri oleh Uni Soviet tanpa kerjasama dengan negara lain. Pada tahun 1986, saat terjadi uji keamanan pada reaktor nomor 4, reaktor tersebut meledak karena human error. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий. Sebelum membahas penyebab meledaknya reaktor, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa-apa saja bagian dari inti reaktor ini. Dalam inti reaktor terdapat 3 komponen penting. Yang pertama, fuel rod atau bahan bakar yang berisi uranium. Yang kedua, control rod yang berfungsi untuk menyerap neutron sehingga jumlah neutron yang dihasilkan berkurang dan memperkecil reaksi berantai yang terjadi. Dan yang ketiga, yaitu moderator, yaitu pipa logam yang terbuat dari grafit dan berfungsi untuk menambah neutron agar memiliki kecepatan sesuai untuk menghasilkan reaksi nuklir yang stabil. Selanjutnya, untuk cara kerja reaktor ini dikendalikan dengan memasukkan atau menarikkan batang kendali. Jika batang kendali yang dimasukkan semakin banyak, maka laju reaksi akan melambat. Sebaliknya, jika batang kendali ditarik, laju reaksi akan meningkat dan menyebabkan lebih banyak energi yang dihasilkan. Untuk mendinginkan reaktor ini sendiri, menggunakan air yang dipompa dari sekitar danau di Chernobyl. Pada hari yang naas itu, pihak pengelola Chernobyl sebenarnya ingin melakukan pengujian sistem keamanan. Salah satunya adalah skenario jika tiba-tiba reaktor mati dan tidak ada pasokan listrik untuk menghidupkan pompa air yang digunakan untuk mendinginkan reaktor. Jadi, kalau misalnya mati listrik dan tidak ada tenaga, pompa airnya akan mati, sehingga tidak bisa memompa pasokan air untuk menjaga reaktor tetap dingin. Oleh karena itu, uji tersebut dilaksanakan pada 25 April 1986, dilakukan uji sistem keamanan sekaligus maintenance pada reaktor nomor 4. Pada proses uji keamanan ini, pertama-tama, gaya reaktor akan diturunkan secara perlahan. Namun, sebelum selesai, terjadi penundaan karena Badan Listrik Uni Soviet membutuhkan tambahan energi untuk pembangkit listrik lain, sehingga daya reaktor dipertahankan pada 50% sambil menunggu izin untuk diturunkan kembali. Selanjutnya, pada malam hari,
izin ini akhirnya diberikan dan proses penurunan daya dilanjutkan. Masalahnya muncul karena pengujian yang dilakukan oleh petugas shift malam yang kurang berpengalaman, sehingga kurang pengalaman untuk melakukan uji keamanan. Menjelang dini hari, daya reaktor nomor 4 diturunkan hingga 20%. Tetapi, dayanya turun terlalu rendah sehingga mencapai 1% saja. Karena daya yang turun sampai dengan 1%, para petugas mengalami kepanikan. Petugas kemudian memutuskan untuk menarik batang kendali agar daya reaktor naik kembali. Sehingga keputusan ini justru menyebabkan kenaikan energi yang sangat signifikan. Akhirnya, petugas menekan tombol emergency shutdown yang seharusnya menghentikan reaksi dengan memasukkan seluruh batang kendali ke dalam kanal. Namun, akibat kesalahan desain pada reaktor RBMK, alih-alih berhenti, reaktor nomor 4 justru meledak. Penyebab utama kecelakaan ini sangat berkaitan dengan penurunan daya yang tertunda sebelumnya. Uranium sebagai bahan bakar reaktor akan meluruh dan menghasilkan xenon. Dalam kondisi normal, xenon ini juga dapat dikendalikan. Namun, pada kasus Chernobyl ini, petugas mengabaikan akumulasi xenon yang terbentuk. Ketika daya reaktor diturunkan, xenon yang terbentuk akan menyerap banyak neutron, sehingga daya turun drastis hingga hanya 1%. Untuk mengatasi hal ini, petugas kemudian menarik hampir semua batang kendali, sehingga daya reaktor naik kembali menjadi sekitar 6%. Setelah itu, kondisi ini membuat reaktor tidak stabil, sementara air yang berfungsi sebagai penyerap neutron tidak lagi efektif karena penguapan. Saat air di dalam reaktor mulai menguap, kemampuannya untuk menyerap neutron berkurang, sehingga hanya mengandalkan kontrol rod untuk menyerap neutron, sehingga reaksi fisi meningkat dengan sangat cepat. Ketika tombol emergency shutdown ditekan, seluruh batang kendali justru masuk ke dalam reaktor dan akibat kesalahan desain RBMK ini, ujung batang yang terbuat dari grafit mempercepat reaksi, bukannya menghentikannya. Hal ini yang menjadi penyebab reaktor nomor 4 meledak dan menyebarkan bahan radioaktif ke udara. Ledakan yang terjadi dari reaktor 4 menghancurkan inti reaktor dan menimbulkan kebakaran selama 10 hari dan melepaskan radionuklida dalam jumlah yang sangat besar, terutama yodium-131 yang berumur paro 8 hari serta cesium-137 yang berumur paro 30 tahun. Radionuklida tersebut tersebar luas ke berbagai wilayah Eropa dengan konsentrasi tertinggi di Belarus, Rusia, dan Ukraina. Lebih dari 5 juta penduduk di wilayah itu terpapar radiasi dan ratusan ribu diantaranya bermukim di daerah dengan tingkat kontaminasi yang sangat tinggi. Dikarenakan ledakan tersebut, ada konsekuensi kesehatan dari kecelakaan ini. Pada tahap awal, sebanyak 134 petugas kedaruratan menderita sindroma radiasi akut, dan 28 orang diantaranya meninggal pada tahun 1986. Masyarakat umum tidak mengalami kasus sindroma ini karena dosis yang diterima relatif rendah. Dalam jangka panjang, diperkirakan hingga 4.000 kasus kanker fatal tambahan dapat terjadi di antara sekitar 600.000 orang yang menerima paparan dosis tinggi. Meskipun, secara ilmiah, sulit untuk membedakan kanker yang diinduksi radiasi dengan yang disebabkan oleh faktor-faktor lain. Salah satu dampak yang paling nyata adalah meningkatnya kanker tiroid pada anak-anak akibat paparan yodium-131 melalui susu terkontaminasi, di mana lebih dari 4.000 kasus tercatat pada dekade pertama setelah kecelakaan. Sementara itu, peningkatan leukemia dan kanker lainnya serta penyakit sistem sirkulasi teridentifikasi terutama pada petugas darurat dan likuiditor. Meskipun bukti pada masyarakat umum masih sangat lemah. Selain itu, radiasi juga menimbulkan katarak pada petugas dan penduduk dengan dosis relatif rendah, serta menimbulkan kekhawatiran terhadap efek reproduksi. Namun, penelitian menunjukkan tidak ada bukti penurunan kesuburan atau peningkatan cacat lahir, sehingga angka kelahiran menurun akibat faktor sosial
seperti aborsi dan migrasi, bukan dikarenakan efek dari radiasi. Selain dampak terhadap manusia, juga ada dampak terhadap lingkungan. Radionuklida terdeposit di daerah pemukiman, terutama pada permukaan terbuka seperti jalan, atap, dan taman. Seiring waktu, laju radiasi menurun dan sebagian besar wilayah kembali ke tingkat alami, meski beberapa daerah masih memiliki tingkat paparan lebih tinggi. Pada sektor pertanian, kontaminasi awal berasal dari iodium 131 pada susu, namun pada jangka panjang, cesium-137 menjadi penyumbang utama kontaminasi makanan, sehingga beberapa daerah masih menghasilkan susu dengan kadar radiasi di atas ambang batas. Di kawasan hutan sendiri, radio cesium terakumulasi tinggi pada jamur dan buah beri, menjadikannya konsumsi produk hutan sebagai sumber utama radiasi internal hingga saat ini. Pada radius 30 km dari reaktor, efek akut terlihat jelas pada tanaman dan hewan berupa kematian vegetasi, invertebrata tanah, dan beberapa mamalia. Meskipun demikian, setelah aktivitas manusia dihentikan, populasi biodata berangsur pulih. Bahkan, biodiversitas di zona toleran kini meningkat karena ketidakadanya gangguan antropogenik. Sekian penjelasan saya tentang bencana nuklir Chernobyl. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah dalam penyampaian saya. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.